Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore-sore alhamdulillah November Malang sudah hujan hampir setiap hari. Tumbuhan sudah mulai tumbuh, sudah mulai menghijau. Oke, begitu juga ekonomi rekan-rekan sudah mulai tumbuh, sudah mulai lancar. Jangan lupa bersedekah ketika kita ada lebih, gitu ya. Ini saya mau kerja ini ya, cari rupiah untuk bermanfaat kepada rekan-rekan, terutama karyawan saya semuanya dan orang-orang sekitar saya, dan mungkin termasuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung di sekitar saya sini. Oke, ini saya mau jual mobil Kijang Innova tipe V ya, cakep. Innova tipe V tahun 2005, nggak pakai mahal, cuma 92 juta, boleh nego, pajaknya hidup. Seperti apa mobilnya, kita lihat video berikut. Terima kasih sudah melihatnya. Oke, kita mulai. Nah, ini kuncinya. Mobil ini tahun 2005, pajaknya hidup, pajaknya 2 juta lebih dikit lah ya, 2 jutaan. Teman-teman sebelum kalian beli, tentu biasanya di Atmat saya kita harus ada namanya pencerahan, karena tidak semua orang itu tahu kalau mau beli itu. Mungkin 70% masyarakat kita ini masih newbie atau baru pertama kali beli mobil. Supaya tidak salah, nah itu tidak salah memilih mobil yang akan dibeli, itu alangkah baiknya kita istilahnya apa ya, ngangsu kaweruh utawa ngaji bareng lah ya, ngaji mobil maksudnya. Oke, ini Kijang Innova tipe V. Jadi tipenya Innova itu ada EGV ya, EGV untuk yang awal. Kalau yang sudah 2009 itu sudah ada E plus, E terus E plus, ada G, ada V. Di G dan V itu ada yang tipe luxury ya. Nanti tak jelaskan, santai aja. Kita jualan tapi tetap edukasi lah ya. Tipe V pertama dilihat emblemnya. Tapi ojo kapusan, emblem ini cuma kalau beli paling 100 ribuan lah ya. Jangan sampai kita tertipu, mobilnya tipe di sini tulisannya G atau V. Ya, ini banyak sekali rekan-rekan saya tertipu, bahkan dia belinya di showroom yang cukup terkenal. Ini tipe tertinggi, Pak. Alasannya gitu. Ini tipe tertinggi padahal tipenya yang biasa. Gitu loh ya. Oke. Kita sedikit ulas. Jadi tipe V, kita lihat bodi dulu ya. Yang penting bodi. Tipe itu enggak masalah, kan tipe itu menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan. Ada yang tipe tinggi namanya luxury, yang tahun-tahun 2012 itu ada tipe V luxury. Tapi kan banyak orang juga yang nggak suka dengan tipe luxury karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Innova yang baru ada tipe Venturer, tapi banyak orang yang juga memilih tipe V daripada Venturer karena sesuai kebutuhannya. Jadi beli mobil itu dipastikan kebutuhannya sesuai kebutuhannya, sesuai uangnya, tidak sesuai cangkeme tanggane. Mergo golek duit nek utang ngangsur bank, ngangsur leasing, finance iku ora tonggoe sing ngangsur ya, kowe dhewe. Nah, ngono lho ya. Banyak tetangga saya sini segitu sih, konsumenku. Tonggoe tuku Avanza, Mas, melu tuku. Ini dari depan, bodi ya harus dilihat dulu, betul-betul mulus. Jadi
kalau di tempat saya misal ada, nah ini ada berat begini, itu kita kasih tahu begini. Nah kita harus presisi, begini harus presisi. Jangan sampai rekan-rekan menyepelekan di TikTok, di IG, di video shot kelihatannya mobilnya mening tapi diparani bladus. Nah, jangan sampai kena gitu. Kasihan. Ngecat mobil ini nggak butuh uang minimal 5 juta. Ngecat mobil itu dan waktu 1 bulan minimal. Kalau ngecatnya mobil bisa 3 hari itu namanya sulapan. Nah, kok Bandung Bondowoso kok nggak candi Sabtu malam ya. Jadi bodi harus mulus. Lampu GV sama ya, dia agak, kalau lampu Mika ya begini, dia sudah agak kusem. Kalau pengen baik diganti baru, tapi ini masih sangat layak. Nah maksud saya seperti itulah memang. Fog lamp ini banyak yang sudah oblak untuk Innova. Nah jadi kadang-kadang fog lampnya buklek ini, itu sudah banyak. Nah sepele ya gitu ya, tapi kalau kamu mau benahi itu masih paling nggak butuh uang 600.000 karena beli pangkone. Untuk tipe V dia ada chrome asli ya, ini cover chrome, jadi dia cover chrome-nya nggak full, jadi dia separuh begini, yang bawah hitam. Kalau yang aftermarket itu full chrome, di sini ada ratingnya, itu malah murah teman-teman kalau kamu beli begituan. Ini yang mahal, ini original. Velg kalau tipe V orinya gini, modelnya pecah begini, modelnya pecah huruf V begitu. Kalau tipe G dia palang 5. Is no problem, tidak usah dimasalahkan pelek. Ban dilihat. Nah, bannya seperti ini masih 80%-an rata average. Jadi kamu kalau beli mobil beginian masih pakai sekitar 2 tahun 3 tahun baru beli ban lagi. Ban berapa Mas? Satu biji paling 800.000 lah ya untuk baru. Nggak sampai 1 juta. Tapi kan belimu 4, ini mobil rodanya ada 4, 5 sak serpe. Mungkin kalau beli 4 ya sak sporing balancingnya juga masih 4 juta. Oke ya. Chrome yang untuk handle ini asli. Dari dalam V itu dia, kalau E dia biasa modelnya beach begini, G juga biasa. Untuk V dia piano wood apa ini ya, kayak kayu lah ya, motif kayu sampai dashboard setengah ini. Kemudian di tipe V di sini ada info tentang average bahan bakar, real time bahan bakar, kemudian tip aslinya begini, ini original. Dan di sini dia AC-nya pakai tombol. Kalau yang tipe E atau G dia masih pakai putaran kayak putaran kompor LPG di rumah itu, tek gini. Kalau yang V dia sudah pakai tombol. Dan hati-hati kalau beli ya, kalau seperti ini kalau sudah menghitam, layarnya sudah agak rusak gitu, biasanya tombolnya sulit ditekan dan kemudian itu sudah rusak. Beli panel AC begini juga kayaknya sih perkiraan saya 2 juta ya nggak boleh. Innova kalau kisi AC ini kan masih sangat bagus, rata-rata juga sudah patah. Rata-rata laci yang atas ini patah. Nah kalau mungkin saya lihat itu 70% di pasaran ini patah. Separuh lebih lah saya lihat dari punyanya orang kalau dari belikan. Ini kalau patah belikan laci atas ini sekitar 700 harganya. Nah laci bawah rata-rata aman. Oke ya, untuk door trim, nah, dicari yang bagus begini. Kalau ada jeret-jeret cakar-cakaran itu berarti orang yang lama suka kucing atau anjing. Dibawa keluar kucingnya nyakar-nyakar pintu. Ini saya sering dapat lihat ngecek, bukan dapat apa ngecek mobil gitu. Ini cakar-cakarannya apa Pak? Anu Mas, saya bawa hewan kalau keluar piaraan, enggak apa-apa. Kalau AC dia di E dia hanya AC-nya depan aja kalau E. Kalau di G dia AC-nya seperti ini. Tuh 2 3. G ataupun V 1. Nah, ini ya. Jadi ini istilahnya apa? Ducting ya. Nah, kalau sudah ada oblak-oblak begini wajar, umumnya begitu. Kemudian jok di V dia ada handrest tengah ini. Nah, di V ada handrest tengah. Kalau di seri luxury dia pisah ya, joknya satu-satu. Cuma saya malah nggak nyaman ya Innova yang joknya satu-satu itu. Kurang besar gitu loh. Kalau ini joknya ada handrestnya tengah ini untuk di seri V. Wood panel di keempat pintu. Mas beli wood panel begini ada. Kalau beli wood panel beginian di online shop itu sekitar 1 juta komplit 4 pintu sama dashboard itu. Tapi kalau beli di online shop itu saya pernah beli itu ininya mengkap ya. Jadi tidak presisi begini. Nah, tidak presisi begini. Ini mengkap karena kan dia sistemnya tempel pakai double tip. Jadi mengkap-mengkap. Apa istilahnya? Ini loh, apa jenenge iki? Melongo
melongo. Ha, agak presisi begini ya. Ini kan presisi. Nah, jadi gawean pabrik ambek anu ki beda. Oke ya, belakang kaki-kaki dilihat. Kalau Innova insya Allah kalau kaki-kaki jarang saya lihat masalah. Kalaupun toh masalah itu mudah. Ini ada bentuk sedikit. Nah, lampu belakang dilihat pada pecah apa enggak. Kalau lampu belakang ada pecah itu beli satu biji sekitar berapa ya, nggak sampai sejuta kok, 800-an lah berapa. Tapi biasanya lampu kalau pecah atau retak itu dikasih kaca film biasa tidak semua ya. Oke ya, untuk tipe V sensor atret, knalpot dia ori, ada cover muffler chrome-nya. Nah, yang biasa, tipe biasa dia kayaknya cukup pipa aja. Oke. Jok sama, GV sama, GV sama, cuma beda model warna kain. Ini pembukaannya begini, sama lah, untuk bagasi sama. Ini toolkitnya ada di sini. Oh, ini. Oke ya, sebentar. Saya mau ngapain ya ini ya? Tak lihat no belakang kanan. Oke ya, kalau lihat mobil juga dicek beginian. Ini namanya apa ya ini? Beginian dicek. Les-les pintu dicek, kadang kropos-kropos. Mobil kropos itu tidak karena plat nomornya, tapi karena orangnya. Malang daerahnya bagus, belum tentu mobilnya orang Malang juga bagus. Gitu loh ya, orang pesisir itu belum tentu mobilnya juga nggak bagus, tergantung orangnya. Oke, electric mirror ini dia tidak retract ya. Kalau ini untuk terang dan redupnya speedometer. Nanti tak jelaskan masalah speedometer. Ini ya. Kita sekarang buka kap mesinnya. Ketika kita buka kap mesin, kita harus lihat kondisi atas. Kemudian kita lihat beginian, bullhead, bawah-bawah itu dilihat. Kalau ada bekas las-lasan berarti kita wajib curiga. Curiga boleh. Jadi ngecek mobil itu suudon boleh. Wong sama barang, yang penting jangan suudon sama orang. Kan kita ngecek itu kendaraan tuh hati-hati, itu boleh, hati-hati kok. Karena mobil itu barang besar. Wong buktinya ya nyatanya ya kamu cuma punya satu biji, berarti kan itu barang besar gitu lah. Harus hati-hati, jangan disepelekan. Beli kendaraan tuh harus hati-hati. Nah, cari rekam jejak penjualnya. Sekarang kan gampang, lihat Google ulasan apa itu juga banyak. Lihat orangnya. Rem ini kelihatannya baru, master remnya wompuk tadi. Innova ini mesin 2000 cc, seri mesinnya 1 TR ya. Kalau yang di luar negeri ada yang 2700 cc. Kalau di Indonesia kayaknya tidak masuk kecuali lewat importer ya. Kalau di Astra asli Toyota Indonesia dia jualnya hanya satu mesin. Jadi 2000 cc ini sampai mesin ini sampai rebon itu masih sama, cuma beda yang baru cuma dual VVTi. Nah, jadi ini yang versi VVTi non Euro, kemudian 2008 keluar Euro. Mesin sama persis, beda ada sistem kartu pembuangan aja. Nah, beda dikit-dikit lah. So, mesin ini cukup bandel. Hati-hati di sini, ini sensor gas. Jadi body throttle kadang-kadang sering juga Innova kalau kotor nggak mau digas, trouble-nya di situ. Kalau ganti ini ya sekitar 3 juta. Nah, kalau hanya berbet di sini, kawalnya itu nggak begitu mahal, businya juga nggak begitu mahal. Sama aja sama mobil-mobil yang lain. Power steering juga jarang masalah. Tapi kalau ketika kamu ganti pompa ataupun ganti rack setir itu juga nggak murah. Jadi juga dilihat, jangan disepelekan. Sana selisih 3 juta lebih murah, selisih 5 juta lebih murah, power steeringnya busuk, kamu nggak cukup uang segitu. Gitu loh ya guys. Jadi murah itu yang quality. Jadi bukan kita dapatnya berapa, tapi hasil akhir ketika kendaraan itu nyaman kita pakai itu ketemu di berapa. Itu yang namanya murah. Dicari ngebes-ngebesnya kalau nggak begitu kayak nggak begitu ada ya tidak masalah sih. Jadi ngembes itu kadang banyak dipermasalahkan orang, tapi sebetulnya itu biayanya murah rekan-rekan.
bawah-bawah ini kan masih aman ya, itu masih aman. Kalau habis beli sering diganti ini namanya filter bensin, itu sering-sering diganti. Kipasnya bengung itu ini namanya visco. Kalau dia panas radiatornya belum tentu radiatornya yang busuk buntu, bisa aja cuma kipasnya ini uli visconya habis. Itu beli uli visco paling cuma 60.000 itu ya. Pak kita delosor. Oke ya, kalau kita lihat dari bawah, kita lihat dari bawah tampaknya masih cakep, baik-baik aja. Sekarang kita tes hidupkan mesin. Tipe V, joknya palang setirnya palang 4 gitu ya. Kalau jok belum electric seat, semuanya tidak ada electric seat untuk Innova. Kontak on. Nah, kilometer 163.000. Untuk hati-hati, banyak orang nguntiri speedometer, hati-hati ya. Jadi tidak pakai acuan kilometer tapi kondisi barangnya ya opo ngono ya. Gini, kalau kilometer mobil itu sudah 300.000 plus. Kalau ini jadi Innova, Sigra, Kalia, Avanza, Innova terus Alfa itu tidak sama. Karena build quality, bahan baku pembuatannya berbeda ya. Jadi kalau di Innova itu 400.000 mungkin baru mobilnya kelihatan capek. Beda kalau sama Kalia, sama-sama Toyotanya, dia di 200.000 sudah mobilnya kurang begitu cakep. Ini biasanya kalau sudah 400.000 dari sini ini setir ini sudah jelek. Terus diunsret di kilometer sini sedikit, itu bahaya. Ini real, insya Allah real. Belum saya cekkan ke Toyota tapi insya Allah real. Cek engine mati ketika dia mesin sudah on. Speedometer Innova itu banyak sekali yang lampunya mati bahkan ngebleng hilang total. Sangat banyak kejadian begitu. Kemudian dicek knalpot ya belakang. Kalau biasanya untuk Innova itu kalau masih normal dia keluar air begini. Kalau sudah di 350.000 kilo itu dia akan, kalau kita ngomongnya uli yang benar ya, pemakaian yang benar, uli yang benar. Kalau sudah 350.000 kilo, pengalaman saya di sini langes ya. Jadi kalau di sini di ini ada kayak angus, kayak arang, kemudian dia sudah beluk, sudah keluar asap hitam uli, sangit itu kayak jagung gosong balado gitu. Dia sudah nggak enak baunya. Nah itu nanti, tapi kalau sudah panas hilang biasanya gitu. Nah itu sudah mulai tanda-tanda seal clamp atau ring shaker sudah lemah. Biasanya perform larinya mobil juga sudah lemah, sudah nggak begitu enak gitu. Nah kalau sudah 450.000 kilo ya sudah turun mesin, harus diturunkan mesinnya. Kalau sudah diturunkan mesinnya gimana? Nanti jadi baru lagi mesinnya karena enrayan lagi. Itu kalau sudah mobil turun mesin gitu ya kawan-kawan ya. Jadi kita beli kendaraan itu harus dihitung kapan mobil ini waktunya turun. Nah ini halus, mesin harus halus, suara mesin harus lebih halus daripada suara kipas. Memang yang suara kerasnya itu suara kipas gitu loh ya. Innova boros gak Mas Ongki? Boros. Kalau kita ngitungnya kilometer per liter, mobil Innova itu cuma 18 atau 19. Kalau kijang-kijang yang lama itu lebih boros lagi. Nah gitu ya, malah iritan kijang-kijang kapsul menurut saya. Ini ngomongnya faktor sisi bensin. Nah yang bensin ya. Terus kenapa mobil ini banyak disukai masyarakat? Karena fungsi. Kita keluar nggak setiap hari ya. Kita keluar nggak setiap hari. Kita hanya keluarnya di event-event tertentu. Nah, sambil jalan ya. Coba mau jalan ya. Sambil jalan. Nah, Innova ini gini lah. Ini masih bisa semua, alhamdulillah. Untuk electrical all normal. Nah, AC dingin, tip original. Nah, matikan aja. Jadi teman-teman, kita beli mobil itu sesuai kebutuhan. Kalau kita hari-hari pemakaiannya cuma satu minggu sekali untuk weekday, weekend, ataupun untuk hanya buwuh, hanya kemanten, acara mantenan, hanya acara arisan tertentu, kita pakainya mobil ya carinya yang nyaman, yang besar gitu. Memang lebih boros daripada ngomong aja sih. Avanza itu lebih boros, tapi kalau saya suka mobil beginian karena nyaman.
Kalau kamu makainya setiap hari, ngomong aja mohon maaf, misal dipakai ojol, ya ndak boleh beginian, nggak cucuk, nggak sumbut. Belinya juga harus mobil yang super irit, nyaman nomor 5 lah, nomor 1 tuh irit, safety nomor sekian, aman tuh nomor sekian, yang penting irit ya. Kalau misal rekan-rekan untuk ojol, tapi kalau untuk keluarga itu nomor 1, number 1 adalah nyaman, safety, aman itu penting. Mobil itu harus punya sasis, tulangannya harus besar. Nenek kecelakaan ya opo minimal. Nah, kenapa? Tanggal apes. Nah, itu tidak ada di dalam kalender. Itu harus dihitung. Jadi beli mobil itu gak syukur murah, tapi harus dihitung sampai situ. Nyaman. Ini nyaman. Wong makainya cuma jarang mobil-mobil beginian. Nah, insya Allah kalau mobil yang ini ya, minim sekali lah sisi perawatan. Terlepas dari kekurangannya, mobil ini masih kategori di atas rata-rata. Kalau teman-teman cari barang Innova di tempat lain, nah ini kondisi tetap di atas rata-rata. Kan rekan-rekan tahu sendiri standarisasi kita kan bagaimana ya, rekan-rekan insya Allah tahu lah. Gitu untuk pengiriman yang luasnya luar pulau Kalimantan tuh Kaltim Kalsel sekarang ini sekitar 3,5. Nah, untuk jemput di pelabuhan ya. Untuk di Jakarta juga sama. Bali itu ya nggak sampai 3 lah insya Allah. Kita towing nanti Bali kalau ada rekan-rekan Bali, sopir ataupun towing gitu ya. Untuk Matic Innova ini, Maticnya enak, nyaman, tapi tidak begitu bisa responsif seperti mobil-mobil kecil, seperti Jazz, seperti kayak gitu, nggak bisa. Nah, karena dia mobil besar, jadi sedang saja, nggak iso mbok gawe kebut-kebutan gitu ya. Bukan mobil ini nggak mampu jalan 150 plus, mampu, cuma nggak iso mbok pakai zigzag gitu, karena tidak peruntukannya untuk di situ. Oke ya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf videonya panjang, tapi ini untuk supaya rekan-rekan tahu detail, supaya tidak ciluk ba. Beli mobil itu jangan sampai ciluk ba, hati-hati. Ini bisa jadi mobil ini kalau kamu beli adalah hartamu satu-satunya selain rumah lah. Jadi harus hati-hati, beli mobil itu harus hati-hati, jangan mudah percaya sana. Safety number 1 gitu ya. Getun niku tiba mburi, nah, getun niku menyesal, nah, tiba mburi, tibanya di belakang, tidak ada menyesal, adanya di depan gitu. Terima kasih sahabat Atmajaya Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.